Inilah detik-detik sebuah mobil minibus menabrak peserta gerak jalan di Jalan Poros Pangkajene, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Insiden berawal saat peserta gerak jalan sedang melakukan variasi barisan. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Situasi sempat memanas lantaran sopir minibus sempat diamuk warga yang emosi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara peserta gerak jalan yang menjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Dari keterangan polisi, penyebab sementara kecelakaan dipicu karena sopir minibus mengalami gangguan kesehatan. Keterangan awal dari lelaki inisial K ini bahwa penyebabnya bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan. Tapi ini masih kita dalami dengan kita minta pertimbangan ataupun informasi dari tim dokter. Tapi untuk keterangan awal, lelaki K ini mengatakan bahwa beliau mengalami gangguan kesehatan. Seperti itu. Ada korban anak-anak? Pada saat itu memang ada korban anak, tetapi semua sudah rawat jalan. Sekarang hanya tinggal saudara inisial K ini yang dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Terkait insiden tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur hidup mapan, puluhan perempuan Indonesia terjebak sindikat pengantin pesanan dengan warga negara China. Diiming-imingi jatah belanja 10 juta per bulan, para korban justru dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan kerap dianiaya. Himpitan ekonomi dan desakan kebutuhan sehari-hari membuat perempuan lebih rentan jadi korban perdagangan orang. Kemarin, Direktorat Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Polri mengungkap ada banyak perempuan Indonesia yang terjebak dalam sindikat pengantin pesanan oleh laki-laki warga negara Cina. Sedikitnya ada 5 kasus yang kini ditangani Barreskrim Polri. Ingin lepas dari himpitan hidup susah di Indonesia, para korban tergiur hidup mapan meski harus menikah siri dan diboyong ke Cina dengan iming-iming uang awal 25 juta dan uang 10 juta per bulan. Namun kenyataannya para korban justru diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah yang dihuni puluhan keluarga. Tidak ada uang bulanan, korban justru kerap mendapat kekerasan. Dalam kasus perdagangan orang ke Cina, Barreskrim Polri menangkap CA, perempuan yang berperan sebagai perekrut pengantin pesanan, dan FU, seorang penerjemah bahasa. Tersangka CA adalah perempuan berusia 25 tahun berperan sebagai perekrut korban, memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok dan memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Praktik pengantin pesanan dari Cina sudah berkali-kali terungkap. Masyarakat diimbau waspada atas tawaran pernikahan dengan WNA dengan iming-iming uang yang sebenarnya merupakan modus perdagangan orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, prosesi upacara bendera berujung bencana saat 31 pendaki terserang hipotermia di puncak Gunung Bawakaraeng, Goa, Sulawesi Selatan. Ya, sementara di Tegal, Jawa Tengah, pendaki yang baru ikuti upacara bendera di puncak Gunung Slamet tewas akibat terjatuh ke kawah. Satu persatu pendaki yang menderita hipotermia dievakuasi tim SAR gabungan dengan ditandu dari pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng, Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Total ada 31 pendaki yang dievakuasi hingga cedera kaki. Evakuasi berjalan dramatis karena harus melalui jalur terjal dan curam. Para pendaki yang mengalami hipotermia ini akibat diterjang kondisi cuaca di puncak Gunung Bawakaraeng yang ekstrim. Peristiwa terjadi sehari sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus. Awalnya hanya 26 pendaki yang mengalami hipotermia, namun jumlah tersebut terus bertambah karena ada lebih dari 3.000 pendaki yang masih bertahan di pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng. Sementara dari Tegal, Jawa Tengah, tim SAR mengevakuasi jasad pendaki M. Fahri Maulana, 16 tahun yang terjatuh ke kawah Gunung Slamet.
Jenazah dibawa tim SAR ke Puskesmas Bumijaya untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke keluarga. Sebelumnya korban bersama 3 rekannya mendaki ke puncak Gunung Slamet untuk mengikuti upacara kemerdekaan HUT RI ke-81. Usai upacara, ketiga rekan korban memutuskan turun. Nah, saat korban berada di sekitar bibir kawah, tiba-tiba tanah yang dipijak rapuh dan ambrol. Fahri pun terjatuh ke kawah sedalam 20 meter. Jasad lalu dievakuasi tim SAR gabungan. Dari Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengaku salah membaca teks Pancasila saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hal itu sontak menjadi viral di media sosial dan kembali menjadi bahan pergunjingan. 2. Keadilan yang adil dan beradab. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra salah mengucapkan sila kedua saat memimpin upacara 17 Agustus Senin pagi. 2. Keadilan yang adil dan beradab. Sontak hal tersebut menjadi bahan pergunjingan di masyarakat dan media sosial. Saat dikonfirmasi, ia mengaku kurang fokus lantaran kondisinya sedang tidak fit menjelang upacara kemerdekaan. Saat membaca teks Pancasila, Chandra mengaku sempat hilang fokus dan salah membaca sila kedua. Atas insiden tersebut, Chandra menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ya, saya sendiri juga kondisinya memang lagi gak enak badan. Pagi hari itu sudah keringat dingin, cuman karena posisinya 17 Agustus saya harus kuat. Tapi ternyata memang fisik manusia tidak bisa, kalau memang kondisinya seperti itu akhirnya blank. Jadi itu di luar prediksi kami. Jadi saya ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati, untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Ia menilai kejadian ini menjadi pembelajaran berharga agar seorang pemimpin tetap fokus dan siap dalam menjalankan tugas. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan. Ya, pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tak terima uang 500 miliar dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta semua barang bukti itu dikembalikan. Menurut pengacaranya, penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin